malam Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa UT sekalian. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Selamat malam, baik. Ibu Alhamdulillah. Selen. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus semuanya. Semangat terus di antara banyaknya activity ya, kegiatan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Di siang hari dan malam harinya harus tetap concern ngerjain banyak tugas-tugas ya, diskusi. Dan di kelas berpraktik ini masih harus juga ada webnya gitu ya. Tapi insya Allah akan segera terlewati ya karena tinggal satu sesi web lagi di 2 minggu lagi ya. Di pertemuan ke-6. Nah, pada malam hari ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, eh sesi web ini adalah pendampingan tambahan untuk rekan-rekan semua mengerjakan tugas-tugas di sesi 3, 5, dan 7. Di mana di masing-masing tugas itu ada satu nomor yang isinya adalah rekan-rekan diminta untuk praktik membuat suatu dokumen berkaitan dengan subjek yang telah dipelajari. Dalam hal ini, nanti di sesi ke-5, rekan-rekan akan diminta untuk mengerjakan eh, membuat dokumen wasiat dan juga hibah. Saya spill sedikit, saya kasih bocoran bahwa tugas berpraktik di sesi ke-5 nanti di khusus wasiat dan hibah ini tidak akan sekompleks di sesi sebelumnya, yaitu membuat dokumen-dokumen wakaf yang lebih kompleks gitu ya. Dan nanti tugasnya saya kasih bocoran bahwa di tugas sesi ke-5 nanti itu ada 3 nomor. Satu terkait dengan apa namanya yang rekan-rekan pelajari di materi minggu ini. Kemudian nomor 2-nya itu terkait dengan perkawinan yang akan rekan-rekan materinya akan dibahas di sesi ke-5 besok ya. Ke-5. Kemudian di nomor 3-nya adalah membuat dokumen ini. Nah, soalnya nanti di akhir sesi ini saya akan sampaikan. Kemudian saya udah paparkan di materi di pertemuan sebelumnya bahwa dari UT memberikan waktu sekali web adalah maksimal 2 jam, sementara saya memahami aktivitas Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi saya akan ambil waktu paling tidak 1 jam sesi web saja gitu. Silahkan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, langsung saja ya. Saya izin ingin melakukan share screen. Tapi sebelumnya saya mau screenshot dulu untuk dokumentasi ya, untuk report saya juga nanti. Oke, saya izin share screen ya rekan-rekan ya. Apakah materi ini sudah terlihat? Sudah terlihat ya rekan-rekan ya? Sudah, Bu. Oke. Oke. Saya izin memulai. Kita akan bahas mengenai penyusunan dokumen wasiat dan juga hibah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih perbedaan substantif antara wasiat dan juga hibah. Nah, wasiat dan hibah itu sesungguhnya adalah metode dari perspektif hukum Islam ya, karena ini mata kuliah hukum Islam dan juga acara peradilan agama gitu ya. Sebenarnya di Indonesia itu terkait dengan wasiat dan hibah juga menganut dua hukum yang lain. Yang pertama hukum Islam, yang kedua hukum negara, dan yang ketiga adalah hukum non-Muslim. Contohnya misalkan rekan-rekan yang beragama Nasrani itu beliau-beliau juga memiliki hukumnya sendiri gitu. Saya juga udah sampaikan kemarin kenapa sih kok harus mempelajari hukum Islam ini, karena walaupun rekan-rekan mungkin ada yang non-Muslim, karena memang hukum Islam telah menjadi salah satu hukum yang juga berlaku di Indonesia. Mengingat Indonesia juga
mayoritas beragama Muslim dan juga kasus-kasus di lapangan itu mostly ada singgungan dengan hukum Islam seperti itu, tergantung siapa pihak-pihak yang berperkara gitu ya. Jadi wasiat itu merupakan metode untuk membagi harta kekayaan. Namun berlakunya adalah pada saat si pewasiat atau orang yang ingin membagikan hartanya itu setelah meninggal, baru berlakunya setelah meninggal. Wasiat itu bisa dibuat saat beliau-beliau masih hidup, tapi baru bisa berlaku pada saat beliau-beliau itu sudah berpulang seperti itu. Dan sifatnya dapat dicabut sepanjang si pewasiat itu masih hidup gitu. Nah, penerimanya bukan ahli waris. Selain ahli waris, kenapa? Karena ahli waris sendiri dia sudah terikat pada hukum waris. Dia sudah punya aturan sendiri gitu dari hukum waris Islam yang kemudian dibedakan dengan wasiat dan juga hibah gitu. Tapi kalau memang misalkan seseorang ahli waris salah satunya diwasiatkan untuk mendapatkan harta dari si pewasiat pada saat pewasiat masih hidup. Nah, dia diperbolehkan sepanjang diperbolehkan oleh atau diizinkan oleh ahli waris yang lainnya. Seperti itu. Batas maksimalnya berapa? Sepertiga dari total harta pemberi wasiat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hibah. Dia itu berlaku saat hidup dan tidak dapat dicabut. Jadi berlakunya kalau wasiat tadi baru berlaku setelah si pewasiat ini meninggal atau yang memberikan hartanya itu meninggal, kalau hibah harta atau pemberian itu bisa dilakukan dan juga diberlakukan pada saat itu juga, pada saat si pemberi hibah itu masih hidup. Dan sifatnya tidak dapat dicabut sebagai bentuk perlindungan kepada si penerima hibah gitu. Penerimanya bisa ahli waris ataupun bukan ahli waris. Batas maksimal hartanya itu sama sepertiga dari total harta pemberi. Seperti itu. Syarat pemberi hibah atau biasa kalau pemberi hibah itu disebut wahib, kalau pemberi wasiat itu disebut sebagai mushhi. Minimal 21 tahun dan juga berakal sehat, dan pada saat memberikan wasiat maupun hibah itu dilakukan tanpa adanya paksaan. Nanti kita akan bahas apa yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa wasiat atau hibah itu tidak dibuat berdasarkan tekanan atau berdasarkan kondisi yang dibuat-buat seperti itu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini lebih mudahnya. Perbandingan antara wasiat dan hibah. Waktu berlakunya wasiat setelah pewasiat meninggal, kalau hibah saat masih hidup atau saat serah terima benda objek yang dihibahkan itu langsung berlaku. Batas hartanya sama-sama sepertiga. Status penerima kalau wasiat bukan ahli waris, namun bisa ahli waris juga asal ada izin dari seluruh ahli waris yang lainnya. Sedangkan kalau hibah bisa siapa saja, termasuk ahli waris itu sendiri. Kemudian status pencabutannya, wasiat bisa dicabut selama masih hidup si pewasiatnya. Tapi kalau hibah tidak bisa dicabut, gitu ya. Nah, syarat dokumennya apa? Kalau wasiat itu dianjurkan adanya akta notaris dan juga 2 orang saksi. Kemudian kalau hibah itu wajib akta PPAT dan juga kalau bendanya itu bukan benda tetap atau bukan tanah atau rumah, itu bisa juga membuat akta hibah di notaris. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sih relevansinya? Kenapa dibatasi harta itu hanya boleh sepertiga untuk diwasiatkan atau dihibahkan? Nah, karena di dalam hukum Islam sendiri ada mata kuliah juga sebenarnya mawaris. Hukum waris Islam. Jadi, para ahli waris itu dilindungi secara syariat Islam, secara mutlak, bahwa harta dari keseluruhan harta si pewaris itu 66,7%
itu adalah haknya para ahli waris. Nah, porsi untuk wasiat dan hibah itu maksimal 33,3%. Jadi ini hak prerogatifnya si pemilik harta ini. Hartanya itu mau dilakukan untuk apa? Untuk beramal, ingin mewakafkan, ingin menghibahkan atau mewasiatkan untuk orang-orang yang mungkin sudah merawat dia pada saat dia sakit, seperti apa. Nah, itu diperbolehkan. Jadi hak prerogatif si pemilik harta atau pewasiat atau si hibah gitu ya. Nah, ada pembatasan sepertiga ini juga sebagai bentuk untuk proteksi terhadap keluarga inti atau ahli waris utama supaya seolah-olah tidak menzolimi keluarga inti yang ditinggalkan gitu. Karena terkadang di lapangan ada juga yang memberikan wasiat atau hibah itu 100% kepada orang di luar ahli waris. Nah, ini kan memunculkan adanya problem-problem hukum sampai pada tingkat pengadilan pada akhirnya. Dan ini kasusnya banyak sekali di lapangan. Nah, kemudian apa saja syarat sah wasiat? Yang pertama, dari sisi pewasiat atau musyai, minimal adalah 21 tahun atau sudah menikah, berakal sehat, merdeka tanpa paksaan. Berakal sehat ini maksudnya dia sehat secara fisik dan mental, dia tidak punya gangguan kesehatan mental, mungkin skizofrenia atau mungkin depresi dan lain-lain gitu ya. Kemudian merdeka tanpa paksaan. Merdeka tanpa paksaan ini pada saat membuat surat wasiat atau menghendaki adanya hibah itu bukan karena diancam, bukan karena dipaksa, bukan karena ditipu oleh orang yang mungkin akan mendapatkan keuntungan dari adanya wasiat dan juga hibah itu gitu ya. Kemudian tidak dalam sakit parah. Itu karena dikhawatirkan ketika dalam kondisi sakit parah itu sudah juga tidak sehat fisik dan mental itu tadi kan, kadang mungkin sudah ada yang demensia, sudah pikun gitu ya. Jadi segala perbuatan hukum dianggap tidak sah seperti itu. Kemudian dari aspek penerima, yang pertama adalah identitasnya jelas. Dia bukan merupakan ahli waris, kecuali tadi sesuai izin ahli waris yang lainnya setuju. Kemudian tidak membunuh pewasiat. Nah, ini memang di step secara jelas di dalam hukum Islam bahwa apabila ada orang yang diberikan wasiat, namun pada perjalanannya dia melakukan pembunuhan terhadap si pewasiat, maka gugur haknya mendapatkan wasiat tersebut. Gitu. Nah, objeknya apa? Objeknya apapun, mau itu benda tetap, benda bergerak, maupun harta kekayaan yang lain, sepanjang merupakan milik sah pewasiat. Dan maksimal adalah 1/3 dari total harta. Nah, harta itu sifatnya harus halal dan bisa merupakan belum tentu mungkin adalah harta yang sudah berbentuk saat ini gitu ya. Berbentuk saat ini misalkan ada uang ataupun ada bangunan, ada tanah, rumah gitu ya. Nah, tapi bisa juga mungkin royalti. Mungkin si pewasiat itu memiliki hak kekayaan intelektual atas ciptaannya, atau ada mungkin beliau seorang musisi memiliki royalti, atau merupakan seorang ilmuwan yang menciptakan suatu teori tertentu atau paten tertentu yang setiap bulannya ada pendapatan royalti yang bisa dia dapatkan. Dan beliau ingin mewasiatkan agar ketika dia meninggal harta royalti tersebut diberikan kepada siapa, mungkin asistennya pada saat membuat temuan itu yang juga berjasa membantunya membuat suatu penemuan atau paten tertentu seperti itu. Nah, cara pembuatannya itu sesungguhnya bisa dilakukan lisan atau tertulis di bawah tangan atau tertulis langsung di hadapan notaris. Nah, ini yang sangat dianjurkan rekan-rekan. Nah, lisan mungkin zaman dulu secara lisan itu biasa dan tidak terlalu banyak
problematika yang ditimbulkan dari adanya wasiat secara lisan itu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, pemahaman masyarakat yang semakin kompleks, dalam perjalanannya wasiat yang dilakukan secara lisan justru menimbulkan banyak kerugian baik bagi si keluarga pewasiat sendiri maupun pihak-pihak di luar itu. Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan mungkin tertulis dibuat sendiri, itu namanya wasiat di bawah tangan. Kemudian didaftarkan ke notaris. Itu nanti akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum saat ini, Kemenkumham adalah saat di kabinet yang sebelumnya. Atau bisa langsung menghadap pewasiat dan juga saksi-saksi langsung ke kantor notaris untuk membuat akta notaris terkait akta wasiat. Seperti itu. Nah, ini jenis wasiat berdasarkan hukum perdata. Ini akan berkaitan dengan notaris. Sesungguhnya di dalam materi hukum Islam, kita akan selesai di sini aja. Tapi ini sebagai bahan pengetahuan bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua, ketika wasiat itu secara hukum positif itu memang harus memiliki pembuktian ya, memiliki kekuatan pembuktian. Dengan cara apa? Dibuatkan di notaris gitu. Kalau bicara hukum Islam udah selesai di materi ini. Jadi bisa secara lisan, secara tertulis. Tapi dengan perkembangan zaman dan juga kita hidup di negara yang berasaskan hukum, maka kita akan agak nyebrang sedikit nih dari hukum Islam, kita akan geser sedikit ke hukum perdata. Jadi, secara hukum perdata itu ada 3 jenis wasiat. Yang pertama ada wasiat holografis, itu yang tulisan tangan. Landasan hukumnya ada di pasal 932, 937 KUH Perdata. Penulis dokumennya siapa? Pewaris sendiri. Ini yang saya sebut tadi seperti wasiat di bawah tangan. Nah, tingkat kerahasiaannya sedang. Notaris bisa membuat akta penitipan ketika ketika si pewasiat ini menulis sendiri kemudian didaftarkan ke notaris gitu. Syaratnya harus ada 2 orang saksi. Sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa tips pada saat melakukan hubungan hukum apapun ya, perbuatan hukum apapun atau segala sesuatu hubungan yang memiliki atau mensyaratkan adanya saksi untuk menghindari problematika di lapangan gitu ya. Saya sendiri juga berpraktek sebagai advokat untuk memudahkan, apalagi untuk masalah wakaf, wasiat, dan hibah. Usahakan saksi itu kalau bisa orang yang dewasa, tapi memiliki usia yang jauh lebih muda dari si pewasiat, pewakaf maupun penghibah gitu ya. Karena ketika pewasiat atau pewakaf itu sudah meninggal nanti akan sangat besar timbul potensi permasalahan. Dan ketika saksi-saksi itu memiliki usia yang mungkin agak sebaya gitu ya dengan si pewakaf atau pewasiat, dikhawatirkan juga dalam kondisi yang sudah tidak prima lagi. Walaupun ya secara logika usia itu nggak ada yang tahu ya, tapi kita cari peluang yang lebih besar untuk cari yang agak jauh lebih muda dibandingkan orang-orang yang memiliki hubungan hukum yang kita saksikan gitu. Itu intermezzo aja. Kemudian yang kedua adalah wasiat umum atau akta notaris. Ini adalah yang apabila si pewasiat dan juga si 2 orang saksi ini hadir langsung nih ke depan notaris. Bu notaris atau Pak notaris, saya ingin bermaksud membuat wasiat dibuatkan dalam bentuk akta nanti oleh notaris gitu ya. Nah, penulisannya dilakukan oleh notaris. Kemudian tingkat kerahasiaannya rendah karena dibacakan secara terbuka. Maksudnya gimana? Memang secara tingkat kerahasiaan dia akan rendah karena dia akan dibacakan baik di depan hanya di depan si pewasiat dan juga 2 orang saksi dan juga mungkin beberapa karyawan notaris gitu ya. Tapi hanya pihak itu saja. Nah, di sini ada kelebihannya. Ada kelebihannya apa? Jadi, ketika dalam perjalanannya
problem yang akan muncul nanti adalah ketika mungkin ada ahli waris yang tidak terima telah dilakukan wakaf kepada pihak-pihak di luar ahli waris gitu ya. Nanti akan terjadi saling gugat-menggugat. Nanti banyak problem itu menggunakan dalih bahwa ayahnya mungkin ya. Ayahnya ketika membuat wasiat itu berada di bawah tekanan. Atau pada saat itu ayah saya sudah pikun. Atau pada saat itu sudah demensia, sudah tidak sehat gitu. Nah, keberadaan notaris ini merupakan salah satu saksi dari negara yang membenarkan bahwa pembuatan wasiat itu sudah sah secara hukum, yang membuat itu sadar, sehat jasmani rohani, karena dibacakan, dipastikan betul bahwa tidak dalam tekanan dan lain-lain. Kemudian adanya akta notaris atau akta wasiat ini memiliki bukti pembuktian yang sempurna di mata hukum di depan pengadilan. Apakah yang ditulis tangan itu tidak sempurna pembuktiannya? Dia bisa berlaku sebagai alat bukti yang sah di mata persidangan, namun beban pembuktiannya tidak sempurna karena dia akan dipersamakan dengan alat bukti berupa apa? Surat. Seperti itu. Harus ada proses pembuktian, menghadirkan saksi ini, menghadirkan keterangan saksi-saksi yang lain, ahli dan lain-lain. Tapi ketika itu memang sudah ada akta notaris, kemudian ditambah mungkin saksi-saksi, nah itu sudah sempurna. Seperti itu. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan wasiat rahasia atau tertutup. Jadi penulis dokumen bisa pewaris atau pihak lain atau bahkan notaris itu sendiri, kemudian dititipkan, disegel, diserahkan ke notaris. Nah, baru akan dikeluarkan nanti ketika pewasiat sudah meninggal dunia. Saksinya harus 4 orang. Nah, inilah peran seorang notaris. Notaris itu pejabat administrasi lah, pejabat administrasi perwakilan negara yang beliau beroperasi atau berpraktik bekerja di wilayah kabupaten tertentu. Ketika memang objek atau harta benda yang akan diwakafkan itu merupakan benda tetap gitu ya, misalkan tanah, bangunan, rumah gitu ya, gedung. Itu usahakan kita akan mencari notaris dan juga atau PPAT yang lokasi kerjanya itu ada di lokasi objek itu. Objek itu misalkan di area Kabupaten Sleman. Nah, carilah notaris-notaris di Sleman atau di kota Jakarta Selatan. Cari notaris-notaris Jakarta Selatan. Seperti itu supaya memudahkan. Kemudian, nah ini tadi kita bahas satu persatu wasiat holografis tadi yang di bawah tangan ya. Ini penulisnya wajib ditulis tangan dan ditandatangani langsung oleh pewaris, dititipkan ke notaris untuk disimpan secara resmi. Kenapa? Karena ketika sudah dititipkan ke notaris, didaftarkan ke Kementerian Hukum, dia akan lebih aman disimpan di kantor notaris. Kalau disimpan sendiri, ya potensi hilang, mungkin kemudian rusak, ya dimakan rayap atau lembab dan lain-lain. Kemudian dicuri, siapa tahu gitu kan. Potensi-potensi kehancuran dari surat itu sangat besar gitu. Pengesahannya notaris dan juga 2 orang saksi. Dan dilakukan penyegelan. Nah, sedangkan wasiat umum sama ini penyampaian kehendak. Pewaris mendiktekan kehendak kepada notaris ini yang dibuat oleh notaris langsung ya, tapi berdasarkan keterangan dan juga dikte dari si pewasiat gitu ya. Sama di hadapan notaris dan juga ada 2 orang saksi. Nah, kemudian disusun aktanya oleh notaris dan juga stafnya. Kemudian dibacakan ulang nih kalau draftnya udah jadi nih dalam beberapa hari dipanggil lagi si pewasiat dan juga saksi-saksinya. Notaris wajib membacakan. Jadi harus dibacakan lagi. Di situ ada konfirmasi ulang mengenai identitas kita, sadar atau tidak, di bawah tekanan atau tidak. Nah, pada saat itulah notaris sebagai saksi negara menjamin 100% bahwa wasiat ini dibuat dalam keadaan yang paripurna gitu ya, bukan di bawah tekanan, bukan pada saat dia melakukan dalam kondisi pikun dan lain-lain. Kemudian ditandatangani oleh pewaris, notaris dan juga saksi-saksi.
Nah, ini yang rahasia tadi ya, penulisannya bisa bebas. Ditulis oleh pewaris atau orang lain, namun harus ada tanda tangan dari si pewaris. Kemudian harus disegel fisik, kemudian diserahkan ke notaris dalam keadaan tersegel di hadapan 4 orang saksi, dan deklarasinya deklarasinya itu harus di-state bahwa ini merupakan rahasia. Jadi even notaris sendiri tidak tahu isinya apa, dia baru akan bisa juga membukanya pada saat pewasiat itu sudah meninggal dunia. Gitu. Nah, ini contoh sistematika surat wasiat. Di dalam hukum Islam, kita sekarang balik lagi ya, paradigmanya kembali lagi ke hukum Islam. Jadi menurut kompilasi hukum Islam pasal 194 sampai 209. Sesungguhnya tidak ada sistematika baku mengenai bagaimana membuat atau sistematika surat wasiat. Tidak seperti di wakaf kemarin ya, yang detail sekali diatur mengenai harus ada akta ikrar wakaf, pernyataan wakaf, dan lain-lain lainnya gitu ya. Di sini pada pada intinya harus ada detail mengenai pewasiat. Pewasiatnya itu identitasnya, kemudian penerima wasiat dan harta yang diwasiatkan. Jadi pastikan penerima wasiat itu bukan merupakan ahli waris. Nah, kalau memang penerima wasiat itu adalah salah satu dari ahli waris, maka harus ada surat pernyataan yang menyatakan dari ahli waris yang lain bahwa mereka berkenan atau mengizinkan atau setuju apabila mungkin adiknya, adik bungsunya atau kakak nomor satunya diberikan wasiat sedemikian rupa, dan harus di-state juga bahwa tidak akan melakukan gugatan atau apapun di kemudian hari gitu. Kemudian dikalkulasi nilai. Jadi harta yang diwasiatkan itu ada berapa? Dalam bentuk rupiah kah atau rumah kah? Kalaupun rumah, objeknya ditentukan di alamatnya di mana, batas-batasnya di mana, nomor sertifikatnya, dan lain-lain. Yang penting tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total perhitungan harta bersih saat pewasiat meninggal dunia. Nah, kemudian ditandatangani oleh pewasiat dan kemudian saksi-saksi. Nah, minimal 2 orang. Karena minimal 2 orang, maka kalau dikasih saksi sebanyak-banyaknya boleh-boleh aja gitu ya. Seperti itu. Kemudian di hadapan notaris atau mau didaftarkan ke notaris atau langsung di depan notaris itu lebih sempurna lagi. Gitu. Sekarang kita ke hibah ya. Syarat sah hibah. Pemberi hibah disebut sebagai wahib. Dia memiliki usia minimal 21 tahun. Mungkin kalau di undang-undang atau di hukum positif kita, dewasa itu 18 tahun ya rekan-rekan. Tapi kalau di hukum Islam itu masih 21 tahun dalam konteks adanya peralihan harta seperti ini. Hubungan hukum peralihan harta. Baik itu wakaf, wasiat, dan juga hibah. Nah, atau belum 21 tahun tapi udah menikah. Nah, itu boleh. Itu sudah dianggap sebagai dewasa. Kemudian berakal sehat, tidak di bawah pengampuan, sama ya seperti tadi ya. Dia sehat fisik dan juga mental, tidak di bawah pengampuan, artinya dia masih cakap untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan bebas paksaan dari pihak manapun. Nah, penerimanya siapa? Siapapun itu asalkan kalau memang boleh ahli waris atau bukan ahli waris gitu ya. Dan identitasnya jelas dan ada orangnya saat hibah. Harus ada orangnya saat hibah karena hubungan hukumnya langsung terjadi pada saat hibah itu disepakati gitu ya. Nah, kalaupun akan memberikan hibah itu kepada anak di bawah umur, maka diwakili oleh walinya, yang mana wali itu juga harus telah berusia atau memasuki usia dewasa. Dan di-state bahwa akan dikelola dulu oleh si wali sampai usia si anak ini sudah memasuki usia dewasa. Objeknya apa? Objeknya itu bisa benda bergerak, bisa benda tetap, sepanjang milik sah dari pemberi hibah secara nyata. Secara nyata ya harus sudah ada bentuknya
gitu. Kalau wasiat tadi kan dia boleh yang udah ada bentuknya atau yang belum ada atau yang akan ada di kemudian hari yang saya contohkan tadi sebagai seperti royalti itu tadi ya. Nah, kemudian terpisah dari harta yang lain atau di luar atau di luar dari maksimal sepertiga harta dari si pemberi hibah gitu ya. Nah, yang terakhir harus ada sighot atau ikrar, pernyataan. Seperti kita pada saat menikah dulu ya, ijab dan qabul gitu ya. Ijab itu kan artinya pernyataan untuk memberi. Qabul itu pernyataan untuk menerima, memberi hibah dalam bentuk apa. Kemudian si penerima juga harus ada pernyataan berupa qabul atau pernyataan penerimaan. Dan bisa dilakukan lisan maupun tertulis. Tapi prinsipnya tadi, walaupun secara lisan sebenarnya sudah sah, tapi karena perkembangan zaman, dinamika sosial dan lain-lain, maka kecenderungannya semuanya sebaiknya sudah dibuat secara tertulis, gitu. Contoh sistematikanya sama, tidak ada yang baku dalam kompilasi hukum Islam peraturannya. Yang penting di state syarat-syarat yang tadi ya, misalkan pemberi hibahnya siapa, identitasnya harus lengkap, penerimanya siapa, kemudian syarat objeknya harus ada, nyata secara fisik dan sah milik si wahib pada saat akad serah terima terjadi. Kemudian batasnya sepertiga dari total harta pemberi hibah. Nah, untuk melindungi porsi harta milik para ahli waris gitu. Nah, kalau objeknya berupa tanah, dokumen hibah di bawah tangan akan batal demi hukum. Kenapa? Di bawah tangan itu yang kalau misalkan hibahnya tanah nih, misalkan saya ingin menghibahkan tanah kepada adik saya misalkan. Bentuknya adalah tanah. Tapi saya saya tulis sendiri. Pakai dokumen di bawah tangan. Ya, dokumen yang tidak didaftarkan ke notaris itu namanya dokumen di bawah tangan. Maka itu sifatnya akan batal demi hukum. Kenapa? Karena kita juga harus refer ke peraturan perundang-undangan yang lain bahwa segala bentuk peralihan hak kepemilikan atas tanah itu harus melibatkan notaris dan atau PPAT dalam bentuk dibuatkan akta PPAT agar dapat didaftarkan ke BPN kantor pertanahan. Seperti itu. Kalau misalkan hanya dilakukan di bawah tangan, ditulis tangan aja, yaitu secara hukum belum terjadi peralihan kepada si penerima hibah. Tanah itu masih milik saya. Seperti itu. Sehingga kepemilikan hak atas tanah si penerima hibah tidak terlindungi secara hukum gitu. Maka dari itu tadi saya sampaikan bahwa ketika kita ingin membuat wasiat dan juga hibah atas objek tanah maupun bangunan, usahakan notaris dan PPAT-nya itu adalah orang-orang yang memang bekerja di wilayah kerjanya ada yang sama di mana si objek benda tetapnya itu berada. Karena tanah itu hanya bisa dilakukan peralihan oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah, yang wilayah kerjanya sama dengan si objek itu berada, seperti itu. Jadi misalkan saya mau kasih alihkan hak atas tanah saya di wilayah Kabupaten Sleman, gitu ya, tapi saya pakai notaris di wilayah Bantul, nggak bisa. Harus sama-sama berada di Sleman, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, pada saat tugas sesi kelima, nah cukup membuat ini saja. Jadi surat keterangan wasiat atau intinya surat yang menyatakan bahwa Bapak Ibu akan membuat dokumen atau ingin mewasiatkan atau menghibahkan harta Bapak Ibu kepada siapa. Nah, dua dokumen ini cukup membuat dua dokumen dengan rincian. Silakan Bapak Ibu bisa berkreasi sepanjang substansinya itu detail. Tapi soalnya nanti ada di belakang ya. Jadi jangan kayak kemarin itu karena banyak ya yang nggak ikut tuh web.
Jadi dokumen-dokumennya itu macam-macam, ada yang namanya dia sendiri. Padahal soal yang saya buat itu adalah objeknya ada di Kota Makassar gitu ya. Ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Ponorogo, di mana-mana gitu ya. Namanya macam-macam gitu. Jadi itulah benefitnya ikut tuh web gitu ya. Oke, jadi 2 contoh surat wasiat dan hibah inilah yang akan Bapak Ibu buat besok. Harus di state secara detail nama, kemudian identitas pemberi, baik itu wasiat atau hibah, penerimanya siapa saja didetailkan, kemudian objeknya apa saja, dan juga ditandatangani, diberikan materai, dan juga minimal 2 orang saksi. Kalau ingin berkreasi mau bikin 10 orang saksi, nggak apa-apa, silahkan. Gitu ya. Dan jangan lupa kalau yang dihibahkan atau diwasiatkan itu adalah objek benda tetap, kasih detail SHM-nya atau SHGB atau SHGU, silahkan. Nomor berapa aktanya, alamatnya di mana, batas-batasnya gitu ya. Itu harus detailkan seperti di soal wakaf kemarin gitu ya. Nah, kenapa saya bilang cukup 2 ini aja nanti yang Bapak Ibu buat, karena memang ranah berikutnya adalah pembuatan akta. Sementara akta itu kan ada ranahnya di notaris gitu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu nanti buat di tugas sesi kelima tugas 2. Nah, kemudian selain melibatkan notaris seperti yang sudah saya paparkan di 3 jenis wasiat sebelumnya, kalau objeknya adalah benda tetap, tanah, rumah, bangunan, setelah dilakukan pendaftaran di notaris, dijadikan akta itu kemudian nanti akan didaftarkan ke Kementerian Hukum. Setelah keluar pengesahan dari Kementerian Hukum, barulah didaftarkan atau diperalihan hak atas tanah maupun bangunan itu ke kantor pertanahan. Seperti itu. Jadi karena 2 institusi notaris dan juga kantor pertanahan ini ranahnya bukan di kita ya, mungkin seolah-olah sebagai pihak, maka Bapak Ibu silakan cukup membuat 2 dokumen ini aja. Nah, sekarang kita coba untuk lihat ya contoh kasus gitu ya, analisa kasus. Di sini, misalkan ada Bapak Haji Ahmad, usianya sudah 65 tahun, dia sehat walafiat, alhamdulillah ya. Total harta yang dia miliki adalah 900 juta rupiah. Nah, sementara keluarga inti dia ada 3 orang anak kandung. Nah, dia ingin mewasiatkan nanti ketika dia sudah meninggal, dari 900 juta itu, dia ingin 250 jutanya itu diserahkan ke Yayasan Al-Falah, mungkin untuk membuat pondok pesantren, ingin memajukan nilai-nilai dan juga kegiatan keagamaan dan lain-lain. Nah, 50 jutanya beliau ingin itu diserahkan kepada keponakannya, Rudi. Mungkin selama ini juga Rudi ini banyak menjadi ikut serta merawat Bapak Haji Ahmad ini misalkan ya. Nah, kita lihat dari total 900 juta, untuk yayasan 250 juta. Itu apakah melebihi batas sepertiga dari harta total? Ternyata enggak, karena sepertiga dari 900 juta adalah 300 juta. Nah, jadi pas ya. Sepertiganya adalah 300 juta, di mana 250 ingin diberikan ke yayasan, 50-nya kepada keponakan. Ini pas banget di sepertiga total harta. Nah, jadi tidak melampaui batas sepertiga karena kedua penerima juga bukan merupakan ahli waris langsung. Maka wasiat ini sah dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari 3 anak kandung. Nah, beda lagi tuh kalau misalkan nanti salah satu penerima wasiatnya adalah anak kandung, maka membutuhkan adanya surat pernyataan atau persetujuan dari ahli waris yang lainnya, gitu. Nah, oleh karena itu segera buat surat wasiat secara tertulis di hadapan 2 saksi atau notaris.
Kemudian kasus yang kedua nih misalkan. Nah, Ibu Hajah Fatimah usianya 58 tahun, seorang pengusaha sukses gitu ya. Total hartanya 1,5 M. Nah, di keluarga intinya ada 4 orang anak kandung. Nah, rencana dia ingin membuat wasiat ketika beliau sudah meninggal nanti, dia ingin tanah yang sudah bersertifikat hak milik atas dia senilai 400 juta ingin diberikan kepada Aisyah, si anak bungsu. Nah, ini kan ahli waris ya. Nah, ini yang berpotensi jadi problem atau ada envy-envyan nih, ada iri-irian nih antara ahli waris yang lain gitu. Nah, sesungguhnya dari total 1,5 M harta yang ditinggalkan oleh Ibu Hajah Fatimah, sepertiganya itu adalah 500 juta. Artinya SHM dengan harga 400 juta itu valid aja. Dia tidak melebihi sepertiga dari harta gitu ya. Nah, hibah ini nilai hibah 400 juta. Sorry, ini kasus hibah ya gitu. Jadi ketika diserahkan akan langsung berlaku saat itu juga, tidak menunggu Ibu Hajah Fatimah meninggal. Nah, nilai hibah itu 400 juta. Artinya itu masih 26,7% dari total harta. Dia berada di bawah batas sepertiga harta. Pemberian kepada Aisyah ini sah meski ia berstatus ahli waris, namun ada potensi problem di masa mendatang. Karena objeknya itu tanah, surat pernyataan hibah biasa yang di bawah tangan itu tidak bisa langsung dikatakan sah begitu saja, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa objeknya itu adalah tanah, maka dia wajib harus diterbitkan oleh PPAT. Jadi harus ada akta peralihan hak atas SHM yang dibuat oleh PPAT supaya bisa selanjutnya dibalik nama ke BPN. Nah, ini juga kan yang lagi ngehits ya akhir-akhir ini, kalau yang lagi banyak di sosmed, berseliweran kalau misalkan katanya kalau orang tua mau ngewarisin harta ke anak, mendingan pas masih hidup tuh dibikin hibah aja supaya nggak banyak pajak yang harus dibayar oleh si penerima warisan nanti pada saat kalau orang tuanya udah meninggal dibagi itu pajaknya lebih gede, dan itu memang realitanya demikian gitu ya, walaupun mungkin akan pro dan kontra ya buat orang tua yang masih hidup. Loh, aku masih hidup kok kok udah mikirin pembagian harta gitu. Ya sebenarnya lebih kepada secara praktikal supaya meminimalisir pengeluaran yang luar biasa, dan hanya untuk negara itu, untuk bayar pajak doang itu bisa puluhan sampai ratusan, hampir seratusan juta lah, untuk tergantung luas rumah dan juga tanah itu gitu. Nah, kemudian ada juga potensi sengketa dari 3 saudara kandung lainnya yang dapat sewaktu-waktu menggugat kalau merasa porsi pembagian ini tidak adil. Karena apa? Oke lah, mungkin si anak bungsu ini ya, si Aisyah ini, dia cewek satu-satunya mungkin kan, dia orang tuanya merasa dieman gitu kan, mungkin juga dia mungkin udah menempati rumah itu gitu ya. Dia masih dapat hibah dari orang tuanya. Mungkin 3 orang anak yang lainnya merasa kok kita nggak dapat juga gitu. Atau diperjelas posisinya ketika ibunya sudah meninggal nanti, apakah si anak ini dengan sudah diberikan rumah seharga 400 juta itu tetap juga berhak atas ahli waris yang akan dibagikan ketika orang tuanya sudah meninggal nanti. Nah, ini harus clear gitu. Nah, kemudian dikenal juga wasiat wajibah. Nah, ini adalah contohnya gini. Dia diatur di pasal 209 kompilasi hukum Islam. Jadi, wasiat wajibah ini adalah bukan oleh si pemilik harta atau orang yang sudah meninggal yang memutuskan orang ini berhak atau enggak, tapi diputuskan oleh hakim atas dasar apa gitu ya. Jadi, misalkan ini kasusnya mungkin Pak Zainuddin, dia semasa hidup memiliki anak kandung dan juga anak angkat. Nah, anak kandung ini kan semua otomatis jadi ahli waris. Terus gimana dengan si Farid, si anak angkat ini, sementara sepanjang hidupnya justru dia nih yang dekat sekali dengan bapaknya, bapak angkatnya gitu ya. Nah, dalam konteks ini dia tidak punya hak waris, si bapaknya juga nggak sempet bikin surat wasiat. Nah,
Gimana resolusinya? Jadi, dalam konteks ini Pak Zainuddin wafat meninggalkan 600 juta rupiah. Ahli waris kandung menolak untuk memberi kepada anak angkatnya, Farid, karena tidak ada surat wasiat. Jadi gimana supaya dia bisa dapat bagian? Jadi ke pengadilan agama untuk menggunakan doktrin wasiat wajibah. Jadi hakim secara fiksi hukum akan menganggap bahwa pewasiat itu telah membuat wasiat sebelum wafat demi keadilan. Jadi Farid akan diberikan hak ditetapkan oleh pengadilan oleh hakim menerima maksimal sepertiga harta. Jadi kalau di 600 juta harta yang ditinggalkan, dia memiliki hak maksimal 200 juta rupiah. Nah, penolakan ahli waris kandung ini tidak dapat menghalangi eksekusi hak ini karena bersumber dari ketetapan pengadilan dan bukan berdasarkan persetujuan keluarga. Jadi mau nggak mau si anak kandung para ahli waris sah secara by blood ya, berdasarkan darah itu nanti dia tidak memiliki opsi untuk menolak gitu ya. Jadi mau nggak mau harus melaksanakan itu gitu. Itu namanya wasiat wajibah sehingga adil. Nah, ini kalau memang dalam perjalanannya ada sengketa. Nanti di web selanjutnya kita akan bahas mengenai proses beracara di peradilan agama. Gitu ya. Nah, alur peradilan dan resolusi sengketanya, pertama konsultasi dulu ke panitera. Tentukan jenis perkaranya apa, kemudian didaftarkan, serahkan berkas gugatan. Jadi di sini nanti bisa Farid yang mengajukan gugatan. Seperti itu ke pengadilan agama. Serahkan berkas-berkas gugatan disertai dengan bukti-bukti, surat-surat dan lain-lain. Kemudian semua proses peradilan di peradilan agama dan juga perdata ya. Perdata di PN itu harus melakukan mediasi terlebih dahulu di pertemuan pertama. Makanya sering dengarkan berita-berita sidang-sidang perceraian ada mediasi, sebenarnya nggak cuman perceraian aja tapi semua kasus di pengadilan negeri dalam kasus perdata dan juga di peradilan agama semua harus melalui proses mediasi. Seperti itu. Kemudian dilakukan sidang pembuktian, baik menggunakan dokumen fisik, dihadirkan saksi-saksi, ahli-ahli, sumpah, pengakuan, dan lain-lain di hadapan majelis hakim, hingga putusan atau penetapan. Gitu. Kemudian yang terakhir ketika sudah putusan, eksekusi dari hasil putusan itu apa. Dan jika disetujui, membawa penetapan, kemudian dibalik nama ke BPN atau PPAT untuk dibalik nama, misalkan hartanya adalah objek benda tetap. Nah, ada yurisdiksi peradilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu sengketa pembatalan wasiat atau hibah mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama jika kedua belah pihak yang bersengketa beragama Islam. Nah, ini soalnya teman-teman. Jadi ada skenario kasus keluarga Bapak Ahmad, pewaris 65 tahun, seorang pensiunan. Dia punya keluarga inti, Ibu Fatimah, dan 3 orang anak laki-laki. Nah, dia ingin menghibahkan, pada saat meninggal itu, dia ingin menghibahkan tanah kepada rekannya di Bogor, kepada anak bungsunya Aminah di Bogor, dan juga dia ingin memberikan wasiat kepada Bapak Ahmad, gitu ya. Kepada Pak Budi, sahabatnya 100 juta dan juga Masjid Al-Ikhlas sebesar 200 juta. Ini tugasnya rekan-rekan silahkan di screenshot atau nanti file ini akan saya tampilkan, saya attach di materi pengayaan. Ini beberapa sebentar saya ada notifikasi tinggal 5 menit gitu ya dari Microsoft Teams-nya gitu. Atau ada yang mau screenshot dulu? Sudah ya rekan-rekan. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Kalau ada yang
Belum jelas? Sudah jelas, Bu. Udah jelas ya. Oke, kita screenshot dulu yuk buat absen. Nanti absennya itu saya input secara manual ya, teman-teman. Kalau minggu lalu itu nggak terrecord ternyata. Jadi saya masukkan secara manual. Untung kita punya apa namanya? Punya screenshotan kan. Jadi saya masih ingat namanya. Oke. Nah, ini kelihatan nih Mbak Rinda. Halo Pak Syamsul. Yang lain? Mau open cam? Nah, kelihatan kan seger-seger. Ini nggak ada yang mau ditanyain nih. Tentang apa, Sor? Kurang jelas suaranya ya. Kayaknya kejauhan karena pakai TWS deh. Gimana? Mau coba tanya lagi nggak? Soalnya ada Ada apa? Yang lain denger nggak? Enggak. Enggak juga kan? Gak apa-apa, ntar di chat kolom chat aja saya jawab di situ, oke? Oke, saya screenshot satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, tetap semangat ya rekan-rekan semua. Seneng banget bisa ketemu secara langsung walaupun pakai media ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan aktif di grup chat aja gitu ya. Atau kalau ada yang pengen reach saya langsung di sosial media silahkan saya aktif di Instagram, cari aja nama saya. Oke, semangat ngerjain diskusi dan juga tugasnya. Semoga cepat lulus. Iya, apa gimana? Izin Bu. Iya. Tadi kan Ibu kan record kan materi kita tadi kan. Nanti semisal kalau Rinda mau lihat ini materi yang tadi, yang itu, kalau mau lihat lagi di mana itu? Nanti saya coba, ini kan saya pakai sistem dari kampus ya. Nanti saya coba upload ya. Kalau nggak di si laman e-learning, kalau nggak bisa di situ, kayaknya memorinya kepenuhan, nanti saya coba upload di YouTube ya. Kalau udah ada linknya, nanti saya kirim ke grup chat. Oke. Nanti materi PPT-nya saya unggah di materi pengayaan. Kalau nggak bisa juga, saya upload ke Google Drive ya, kayak yang kemarin. Oke, kalau gitu selamat malam, selamat istirahat semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian dan lain-lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Sheila. Iya, terima kasih.